Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari Permatasari. Di sini saya akan membahas terkait tugas UAS pemerintahan daerah. Materi yang akan saya bawakan yaitu memahami pemerintahan daerah, konsep pemerintahan daerah, dan peraturan daerah atau Perda. Untuk materi yang pertama yaitu memahami pemerintahan. Jadi maksud dari materi ini adalah memberikan pemahaman mendasar mengenai konsep pemerintahan, peran pemerintah, serta prinsip-prinsip yang menjadi landasan pelaksanaan kekuasaan. Hal ini penting agar masyarakat memahami fungsi pemerintah dalam mengatur dan mengelola kepentingan publik. Jadi, pemerintahan adalah aktivitas pengelolaan kekuasaan yang dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan publik, mencakup proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Nilai utama dalam pemerintahan menurut Robbins yaitu ada akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Akuntabilitas adalah pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terjaga. Yang kedua ada legitimasi. Legitimasi itu kekuasaan pemerintah harus dianggap sah dan pantas oleh masyarakat karena pemerintah adalah representasi rakyat. Dan yang ketiga ada transparansi. Jadi transparansi itu pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan yang diambil diterima oleh publik. Fungsi utama pemerintahan ada yang pertama membuat kebijakan publik yang relevan dan adil untuk masyarakat. Yang kedua memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan warga negara seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Yang ketiga menjaga stabilitas politik dan sosial melalui pengelolaan kekuasaan yang baik. Teori pembentukan pemerintahan menurut Montesquieu atau Trias Politica, pemerintahan harus memiliki 3 cabang kekuasaan yaitu eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Max Weber, pemerintah memiliki monopoli dalam menggunakan kekuatan fisik yang sah untuk menegakkan aturan dalam suatu wilayah. Materi kedua yang saya ambil itu adalah konsep pemerintahan daerah. Jadi konsep ini pemerintahan daerah menjelaskan pentingnya pemberian otonomi daerah untuk mendukung desentralisasi, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal secara baik. Jadi, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prinsip desentralisasi. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merespon kebutuhan masyarakat setempat secara lebih cepat dan efektif. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ada 3. Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi itu penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah untuk mengelola urusan pemerintah. Dekonsentrasi, pelimpahan sebagian tugas pusat kepada pejabat pusat di daerah. Dan yang ketiga, tugas pembantuan itu penugasan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan urusan tertentu dengan pengawasan pusat. Tujuan desentralisasi memastikan bahwa keputusan pemerintah lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Yang kedua, mengurangi potensi konflik antara pusat dan daerah. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Apa itu dekonsentrasi? Dekonsentrasi itu pemerintah pusat melibatkan pejabat di daerah untuk mengimplementasikan kebijakan nasional sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang sinergis antara pusat dan daerah, serta memastikan keberhasilan program pemerintah di tingkat lokal. Apa itu tugas pembantuan? Tugas pembantuan itu pemerintahan pusat memberikan tugas kepada daerah untuk menangani urusan tertentu seperti pendidikan atau kesehatan dengan dukungan finansial dan teknis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Materi selanjutnya yang saya ambil yaitu pemerintahan daerah. Jadi, maksud dari materi ini adalah menjelaskan pentingnya pemberian otonomi kepada daerah untuk mendukung desentralisasi, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal secara lebih baik.
Dasar hukum pembentukan peraturan daerah di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Selanjutnya ada tahapan pembentukan Perda. Yang pertama ada perencanaan, menentukan alasan dan tujuan pembuatan Perda serta sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua penyusunan, mengatur pokok pikiran dan objek pengaturan dalam rancangan Perda. Yang ketiga pembahasan. Pembahasan dilakukan oleh DPRD dan kepala daerah melalui diskusi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Yang keempat ada pengesahan. Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD dan kepala daerah resmi menjadi Perda setelah ditandatangani atau secara otomatis berlaku jika tidak ditandatangani dalam 30 hari. Yang kelima ada pengundangan. Perda yang sah dimasukkan ke dalam lembaran daerah agar memiliki kekuatan hukum. Yang keenam ada penyebarluasan, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai isi Perda untuk mendengarkan masukan atau dukungan. Selanjutnya ada tujuan Perda. Yang pertama menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Yang kedua mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang ketiga mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan transparan. Baik, sekian dari 3 materi yang saya bawakan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.